Selamat pagi, jumpa lagi dengan kami, King Yawat S, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertemuan 8 bab 2 statistika atau pertemuan 15 matematika wajib kelas 12 semester 1. Pun menjadi materi pokoknya adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Komponen dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk distribusi dan histogram. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 2.2.2 yaitu jangkauan data, jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil, langkah pagar dalam dan pagar luar. Iya, kita lanjut. Yang bagian A, jangkauan dan koefisien jangkauan. Jangkauan data atau range data disebut juga rentangan data. Didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar, statistik maksimum dengan datum terkecil, statistik minimum. Jika jangkauan data dilambangkan dengan J, maka J sama dengan X max dikurang X min. X max itu nilai terbesar dan X min adalah nilai terkecil. Dan ada lagi rumus koefisien jangkauan yang warna hijau ini. Rumusnya adalah X max dikurang X min per X max ditambah X min. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal. Tapi sebelumnya ada pertanyaan. Untuk mengklik like, subscribe, post, and share, promote, dan nyalakan tanda lonceng agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi ini dan generasi akan datang. Soalnya adalah hitunglah range dan koefisien jangkauan dari data berikut. Jadi langkah pertama kita lihat data terbesar. Datum terbesar atau X max itu paling besar, angkanya di sini adalah 49. Dan datum terkecil atau nilai terkecil dari kumpulan data ini adalah 3. Ini ya, 3. Nah itu. Terbesar tadi 49 dan terkecil adalah 3. Itu. Nah, rumusnya range atau J jangkauan adalah X max dikurang X min. X max nilai terbesarnya adalah 49 dikurangi dengan 3. Jadi jangkauannya adalah 46. Selesai. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien jangkauan. Rumusnya adalah X max dikurang X min per X max tambah X min. 49 dikurang 3 per 49 tambah 3. 49 kurang 3 adalah 46. 49 tambah 3 adalah 52. Jadi jawabannya adalah 0,8846. Itulah koefisien jangkauannya. Sangatlah gampang. Kita lanjut. Ternyata keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Jadi, apapun pekerjaan atau profesi yang kita geluti, mari kita mencintai dan syukuri. Mantap sekali. Nah, ini ada latihan soal untuk lebih memahami materi ini. Nomor 1, tentukan koefisien jangkauan dan range data. 2, hitunglah rentangan dan koefisien jangkauan dari data berikut. Oke. Lalu kita pindah ke jangkauan antar kuartil bagian B ya. Nih. Jangkauan antar kuartil didefinisikan sebagai selisih antar kuartil atas kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil bawah atau kuartil pertama atau Q1. Terus jangkauan antar kuartil biasa disebut juga hamparan, dilambangkan dengan H, yaitu ada rumusnya yang kuning ini. H sama dengan Q3 dikurang Q1. Selisih antara Q3 kuartil atas dikurang kuartil bawah. Contoh soal. Tentukan hamparan dari data berikut ini. Ya. Jadi langkah pertama kita lihat datanya belum berurut, mari kita urutkan dulu datanya. Menjadi ini
Urutkan datanya terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Nah, itu. Oke. Min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 3. Ini namanya statistik peringkat. Untuk mencari Q2, kita bagi dua datanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ganjil berarti kita bisa bagi dua di data kelima ya. Nah, di sini. Jadi Q2-nya adalah minus 4. Nah, untuk mencari Q1, jadi ini 4 ke samping. Yang sebelah kiri dibagi dua lagi datanya. Otomatis 4 bagi 2, 2. Ya. Jadi 2. Nih. Oke. Jadi di antara min 7 dengan min 6. Caranya kalau di antara maka kita tambah lalu bagi 2. Didapatlah min 7 kurang 6 bagi 2, min 13 bagi 2 adalah minus 6,5. Selanjutnya, untuk mencari Q3 ini sebelah kanan ada 4 angka. Dibagi 2 lagi, 4 bagi 2 adalah 2. Sini. Nah, di antara min 2 dengan minus 1 ditambahkan. Min 2 kurang 1 dibagi 2, min 3 bagi 2, minus 1,5. Jadi hamparannya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya min 1,5 dikurang Q1 minus 6,5. Min 1,5 tambah 6,5 jawabannya adalah positif 5. Jadi nilai hamparannya adalah positif 5. Lanjut. Sebenarnya hidup akan menjadi beban jika kita bisa menjalannya dengan ikhlas. Dan obat terbaik dari segala kesulitan adalah kesabaran. Mantap sekali. Nah, ini ada latihan soal pertemuan 8-nya lagi dari statistika. Ya, tentukan hamparan statistik peringkat ini. Terus nomor 4 sama, tentukan jangkauan kuartil dari data. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparan. Jangkauan semi antar kuartil sering disebut jangkauan interkuartil atau simpangan kuartil dan dilambangkan dengan QD. Ditulis sebagai berikut. QD itu setengah dari hamparan berarti 1/2 kali H, atau QD adalah 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Karena hamparan sendiri rumusnya Q3 dikurang Q1. Dan ada lagi rumus berikutnya, mencari koefisien dari QD. Koefisien dari jangkauan semi interkuartil adalah rumusnya Q3 dikurang Q1 per Q3 ditambah Q1. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jangkauan semi antarkuartil dan koefisien dari QD untuk data berikut. Ya. 9388, 98918. Belum berurut. Jadi kita urutkan terlebih dahulu, diperoleh 3889918. Nah, otomatis cari dulu Q2-nya ya, Q2-nya atau mediannya. Nah, mencari median, kita hitung ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 ke kanan dan 4 ke kiri. 4 ke kanan dan 4 ke kiri. Nah, ini dia di sini. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi Q2-nya berada di antara 8 dan 9. Kalau dia berada di antara, maka kita tambah lalu bagi 2. 8 ke 9 bagi 2 adalah 8,5. Terus kita mencari Q1, kita lihat data di sebelah kiri. Di sebelah kirinya ya. 388 dibagi 2 lagi, jadi 4 data dibagi 2 berarti sisa 2 data di sini. 2 dan 2. Nah, jadi Q1-nya terletak di antara 8 dan 8. Kalau terletak di antaranya berarti 8 tambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8, 16 bagi 2, 8. Itulah nilai Q1-nya. Terus ini 4 ke kanan untuk mencari Q3. Di antara sini. Jadi 9 dengan 9.
Berarti ditambah lalu bagi 2. 9 tambah 9 bagi 2, 18 bagi 2 sama dengan 9. Gitu, Q1, Q2, dan Q3. Nah, yang ditanya adalah jangkauan semi antar kuartil dan koefisien dari Qd. Rumusnya tadi adalah 1/2 Q3 dikurang Q1. Gitu ya. Jadi 1/2 Q3 dikurang Q1. 1/2 Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi adalah Q3-nya ini 9 dikurang Q1-nya 8. Berarti 9 kurang 8. 9 kurang 8 adalah 1. 9 kurang 8 1 dikali dengan 1/2. 1 kali 1/2 adalah 1/2 atau bisa dijadikan pecahan desimal menjadi 0,5. Adapun kita akan mencari koefisien dari Qd. Rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 per Q3 tambah Q1. Kasih masuk saja ya, Q3-nya 9 dan Q1-nya adalah 8. Sehingga 9 kurang 8 per 9 tambah 8. 9 kurang 8, 1 per 9 tambah 8, 17. Jadi jawabannya koefisien dari Qd adalah 1/17. Mantap. Karena semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman, supaya masa depan kita lebih baik, maka mari kita berusaha mulai dari sekarang. Selanjutnya, ada latihan soal lagi nomor 5. Soalnya ini, apabila rataan kuartil 4 dan simpangan kuartil 3, tentukan nilai dari kuartil ketiga dan koefisien dari Qd. Nomor 6, tentukan jangkauan interkuartil dan koefisien dari Qd dari data berikut ini. 5, 3, 7, 6, 12, 3, dan 4. Oke, kita minum dulu. Langkah atau step. Ini satu langkah L didefinisikan sebagai 1,5 kali panjang satu hamparan dan ditulis sebagai L sama dengan 1/2H atau L sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Karena hamparan sendiri rumusnya Q3 dikurang Q1. Atau L atau langkah sama dengan 3 kali Qd. Gitu. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan langkah dari data berikut. 938898918 belum berurut. Jadi kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Sama tadi ya, dibagi 2. Jadi Q2-nya 8 tambah 9 bagi 2, 8,5. Terus mencari Q1, 8 tambah 8 bagi 2, 8. Dan Q3 di antara 9, 9 tambah 9 bagi 2 adalah 9. Sudah dapat Q1, Q2, Q3. Sekarang tentukan jangkauan semi interkuartil 1/2 Q3 dikurang Q1 1/2 dikali 9 kurang 8 ya. Q3 tadi 9, Q1 8, diperolehlah 0,5. Nah, sekarang mencari langkah sama dengan 3 kali Qd. Karena Qd-nya sudah ada, Qd-nya kan 0,5 ya. Qd-nya adalah 0,5, berarti tinggal dikali. 3 kali 0,5 adalah 1,5. Selesai. Sangatlah gampang mencari langkah. Next. Mari kita untuk terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Karena kebahagiaan itu ada jika kita mau menjemputnya. Asik. Sekarang kita melangkah ke latihan soal pertemuan 8, jangkauan data statistika. Sudah nomor 7 ya, nomor 7 ini. Tentukan satu langkah dari data berikut. Ya. Terus tentukan 2 langkah dari statistik berikut. Itu 2, 4, 5, 6, 8. Nah, materi terakhir kita adalah pagar dalam dan pagar luar. Rumusnya pagar dalam atau PD. D besar. Iya. PD sama dengan Q1 dikurangi L. Dan pagar luar PL adalah Q3 ditambah L. Untuk lebih jelas, kita perhatikan. Contoh soal. Tentukan pagar dalam dan pagar luar untuk data berikut ini. 938, 898, 18. Urutkan datanya dari terkecil terbesar, diperoleh 388, 999, 18. Seperti biasa, mencari Q1, Q2, dan Q3. 8,5 Q2-nya, Q1-nya 8, dan Q3-nya 9. Ya. Dibagi 2 dulu, habis itu yang kiri bagi 2, dan yang kanan bagi
2. Terus jangkauan semi interkuartil, QD adalah 1/2 Q3 dikurang Q1. Pasangkan rumusnya, jadi 1/2 9 kurang 8 ya. Sama seperti yang tadi, 1/2 dikali 0,5, langkahnya adalah 3 kali QD, 3 kali 0,5, 1,5. Sama seperti yang tadi. Nah, pagar dalam PD adalah Q1 kurang L. Q1-nya tadi 8. Kita lihat Q1 adalah 8. Nah ini, Q1 8 itu. Nah, jadi Q1 8 dikurang L. L-nya adalah 1,5. 8 kurang 1,5 adalah 6,5. Terus mencari pagar luar, PL adalah Q3 tambah L. Kita lihat Q3 tadi adalah 9 ya. 9. Q3 adalah 9 tambah L. L-nya adalah 1,5. Berarti 9 tambah 1,5 adalah 10,5. Asik. Adalah kata-kata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Nah, ada lagi latihan soalnya ya. Nomor 9. 9, apabila dalam statistik peringkat terdapat kuartil pertama sama dengan A, kuartil kedua sama dengan B, dan kuartil ketiga sama dengan C, tentukan nilai pagar dalam atau PD-nya. Nomor 10. Apabila PD sama dengan pagar dalam dan BL adalah pagar luar suatu statistika peringkat dengan Q1, Q2, dan Q3, masing-masing sebagai kuartil pertama, kedua, dan ketiga, tentukanlah nilai PD dikurang PL, pagar dalam dikurang pagar luar. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran materi kita hari ini. Pertemuan 8 mengenai jangkauan data statistika dan lain-lainnya. Dukung terus channel kebanggaan kita bersama King Yomati S dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, download, promote. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi berikutnya. Jangan lupa isi kolom komentar dengan komentar yang baik dan positif bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua sukses, sehat selalu, punya banyak rezeki, dan diberkati, dilindungi dari segala hal-hal negatif. Sampai berjumpa lagi di video kami berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.